Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Al-Muslim. Selamat datang pada video pembelajaran yang inovatif dan menginspirasi. Hari ini, kita akan menjelajahi cara baru untuk membuka pintu berpikir kreatif siswa dalam memahami konsep yang seringkali dianggap sulit, yaitu volume kubus. Dalam video ini akan memperkenalkan pembelajaran open-ended menggunakan game edukasi. Kita akan melihat bagaimana game edukatif mendorong siswa untuk berpikir kritis, menemukan solusi yang tidak terduga, dan menumbuhkan semangat eksplorasinya. Selamat menikmati perjalanan video pembelajaran yang memikat ini. Pendidikan merupakan landasan utama dalam pembangunan potensi intelektual peserta didik. Salah satu tujuan penting dalam pendidikan adalah mengembangkan berpikir kreatif peserta didik. Berpikir kreatif memiliki peran penting dalam pemecahan masalah, penemuan inovatif, dan pengembangan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan pembelajaran open-ended menggunakan game edukasi menjadi sebuah pilihan strategis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Materi volume kubus adalah salah satu konsep matematika dasar yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Dalam pembelajaran volume kubus, peserta didik seringkali menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan konsep matematika ini ke dalam pemikiran kreatif mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan best practice dalam pemanfaatan pembelajaran open-ended menggunakan game edukasi pada materi volume kubus. Diharapkan, pendekatan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Perencanaan yang dilakukan guru dalam rangka untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa pada materi volume kubus ini adalah sebagai berikut. 1. Penentuan tujuan pembelajaran. Membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur yang berfokus pada pengembangan berpikir kreatif dalam pemahaman dan aplikasi materi volume kubus. 2. Persiapan materi dan sumber daya. Mengumpulkan materi pembelajaran yang relevan, termasuk game edukasi, perangkat lunak simulasi, buku teks, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. 3. Pemahaman materi dasar. Guru harus memahami dengan baik konsep dasar volume kubus, rumus-rumus terkait, serta metode pemecahan masalah yang ada. 4. Pemilihan game edukasi. Memilih game edukasi yang sesuai, menantang, dan merangsang berpikir kreatif peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan konsep volume kubus. 5. Pembelajaran open-ended. Menciptakan situasi pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi berbagai pendekatan, dan mencari solusi kreatif terkait volume kubus. 6. Pengembangan soal dan aktivitas. Membuat soal-soal atau aktivitas yang meminta peserta didik untuk berpikir kreatif dalam menghitung volume kubus, mengidentifikasi masalah terkait, dan mencari solusi yang unik. 7. Evaluasi formatif. Melakukan evaluasi formatif secara berkala untuk memahami sejauh mana peserta didik telah memahami konsep volume kubus dan sejauh mana kemampuan berpikir kreatif mereka telah berkembang. Dan 8. Diskusi dan refleksi. Mengadakan sesi diskusi dan refleksi setelah peserta didik bermain game dan melakukan aktivitas pembelajaran. Diskusi ini akan mendorong mereka untuk membagikan pengalaman, strategi, serta berpikir kreatif. Dengan perencanaan yang matang dan pendekatan pembelajaran yang tepat, diharapkan best practice ini akan membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mereka pada materi volume kubus. Setelah merencanakan pendekatan dan persiapan, berikut adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan best practice pemanfaatan pembelajaran open-ended berbantuan game edukasi pada materi volume kubus. 1. Pengenalan materi volume kubus. Memulai pelajaran dengan pengenalan materi volume kubus. Guru menjelaskan konsep dasar dan rumus volume kubus. 2. Demonstrasi game edukasi. Guru mendemonstrasikan game edukasi yang akan digunakan yaitu cube buildings. Menjelaskan aturan main, tujuan, dan cara penggunaan game. 3. Bermain game edukasi. Peserta didik bermain game edukasi secara individu atau dalam kelompok. Guru memantau peserta didik dan memberikan bimbingan jika diperlukan. 4. Diskusi dan pemecahan masalah. Setelah bermain game, guru memfasilitasi diskusi kelompok tentang pengalaman peserta didik dalam game. Peserta didik diajak untuk berbagi strategi, kesulitan yang mereka hadapi, dan solusi yang ditemukan. 5. Aktivitas kreatif. Peserta didik diberikan tugas atau aktivitas kreatif terkait volume kubus,
seperti merancang model kubus dan menghitung volumenya. 6. Evaluasi formatif. Guru memberikan evaluasi formatif untuk mengukur pemahaman dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah bermain game dan aktivitas kreatif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. 7. Refleksi dan pembelajaran, mengadakan sesi refleksi bersama untuk mendorong peserta didik untuk memikirkan apa yang mereka pelajari. Perbedaan dalam pendekatan berpikir, serta pertanyaan yang muncul. Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan pertanyaan baru atau permasalahan yang masih mereka temui. Dengan mengikuti serangkaian kegiatan ini, peserta didik akan terlibat dalam pembelajaran yang merangsang berpikir kreatif mereka, sambil memahami dengan lebih baik konsep volume kubus. Selain itu, kesempatan untuk bermain game edukasi dan berpartisipasi dalam aktivitas kreatif akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik. Berikut ini disajikan tampilan dari game edukasi Cube Buildings untuk siswa sekolah dasar. Siswa diminta membaca petunjuk dengan bimbingan guru. Guru mendemonstrasikan cara memainkan game edukasi tersebut. Menjelaskan aturan main, tujuan, dan cara penggunaan game. Ada 10 permasalahan yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. Setiap permasalahan memiliki lebih dari satu solusi. Selanjutnya siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk memecahkan masalah. Guru menantang siswa untuk mencari beberapa alternatif jawaban. Kelompok yang menemukan alternatif jawaban paling banyak akan mendapatkan skor tambahan. Berikut salah satu contoh visual hasil jawaban siswa pada masalah pertama. Hasil penelusuran jawaban siswa. Untuk menyelesaikan masalah pada kasus pertama, ditemukan sebanyak 3 jawaban, yakni 12 kubus, 13 kubus, dan 14 kubus. Tampilan jawaban siswa nampak pada gambar berikut ini. Sistem permainan mengkonfirmasi untuk ketiga jawaban tersebut benar, yaitu jika kita klik tombol cek lalu muncul checklist kuning. Dari temuan yang terlihat pada masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa pemberian soal-soal open-ended pada materi menghitung volume kubus menggunakan bantuan game edukasi Cube Buildings dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam menemukan beberapa kemungkinan jawaban sebagai solusi. Dapat disimpulkan bahwa pemberian soal-soal terbuka menggunakan bantuan game edukasi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah dan berpikir kreatif dalam merancang atau membangun bangunan kubus. Sebagai langkah tindak lanjut, guru dapat melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap hasil pembelajaran setelah beberapa pertemuan menggunakan pendekatan ini. Mengidentifikasi perkembangan siswa dalam kemampuan berpikir kreatifnya dan mengukur secara kontinu tentang pemahaman mereka terkait volume kubus. Pemanfaatan pembelajaran open-ended menggunakan bantuan game edukasi pada materi volume kubus merupakan pendekatan yang menantang dan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Dengan berfokus pada konsep volume kubus, metode pembelajaran ini tidak hanya membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga merangsang kemampuan berpikir kreatif mereka. Dengan adanya kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua, pendekatan ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan best practice ini, kita berharap dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kreatif peserta didik, serta rasa minat dan antusiasme mereka terhadap matematika dan terutama dalam belajar volume kubus. Pemanfaatan pembelajaran open-ended menggunakan bantuan game edukasi pada materi volume kubus adalah langkah penting menuju pendidikan yang lebih dinamis, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang luar biasa ini. Kami berharap pengalaman belajar ini telah memberi inspirasi dan menantang kalian semua. Kami percaya bahwa melalui pendekatan open-ended menggunakan bantuan game edukatif telah membuka jendela bagi kreativitas siswa dalam memahami konsep volume kubus. Ingatlah bahwa pembelajaran tidak hanya tentang fakta dan angka, tetapi juga tentang eksplorasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Sekian dari kami. Tetaplah terbuka terhadap ide-ide baru, teruslah menjelajahi, dan berikan ruang bagi kreativitas siswa untuk berkembang. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.